jika cinta itu hanya sebatas emosi, ya, itu berarti a love dan bukan the love. Jadi dia itu partikular dan masih ada dualitas di dalamnya. Jadi cinta itu masih sebatas emosi, di mental atau logika, dan ya cenderung akan menjurus ke selfish love, gitu, cinta yang egois. Jadi kita sering mensalahartikan yang kita kira cinta itu sebenarnya ego. Dampak positifnya ketika kita sudah embody the love itself, kita hidup berdasarkan cinta, jadinya kita itu mengalami realitas yang apa adanya. Karena ketika kita sudah tune in to the frequency of love, kita hidup di dalam vibrasi yang paling tinggi, di mana itu di situ sudah tidak ada dualitas lagi. Di situ segala sesuatunya itu sudah melembur, tidak ada hitam putih, tidak ada rasa benci atau negativity apapun itu. Jadi ya kita itu mengalami realitas yang sungguh-sungguh apa adanya. Sudah tidak ada ilusi karena kita sudah benar-benar terlepas atau detached dari separate self kita. Kita sudah tidak terjebak dengan separate self kita. Jadi kita hanya experience love, experience the ultimate reality di frekuensi cinta yang paling tinggi ini. Jadi kita itu seringkali tanpa kita sadari ya, ketika kita merefleksikan cinta, ya kita hidup dalam realitas yang apa adanya, benar-benar apa adanya. Di sana sudah tidak ada sesuatu apapun itu, tidak ada hal lain selain ya realitas yang penuh dengan cinta gitu. Jadi love is all is love, and love is us. Nah inilah di sini kita menyadari ya betapa the power of love is so big, it's so powerful. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika tidak ada cinta di dunia ini, ya dari dulu tuh nggak akan ada karya-karya hebat, tidak ada gairah, dinamika, atau pergerakan, creation, masterpiece gitu ya. Bahkan orang hebat itu ya mereka nggak akan menghasilkan masterpiece mereka karena ya orang-orang hebat itu they are the love itself. Jadi ya mereka menghasilkan masterpiece mereka itu dari cinta yang mereka pancarkan, cinta yang mereka refleksikan ke hal-hal karya-karya hebat mereka. Ada yang namanya the love and a love. Kalau the love itu dia bersifat universal, sedangkan a love itu dia partikular dan masih ada dualitas. Nah, the love itu bersifat universal dan bertransformasi dalam banyak hal. Jadi the love itu merupakan kehidupan, the life itself, dan di mana artinya jika tidak ada cinta maka tidak ada kehidupan. Dan jika ada sesuatu yang mengarah kepada kematian, di mana maksudnya di sini adalah kematian jiwa, sesuatu yang membuat kita tidak merasa hidup, jiwa kita itu nggak hidup. Nah, itu bukan cinta. Karena cinta itu akan selalu membuat jiwa kita merasa hidup, kita merasa happy, grateful, gitu, wholesome. Nah, itulah cinta, the love sebagai kehidupan itu sendiri. Lalu, the love itu hanya give and give. Bukan give and take atau take and take, tapi the love itu give and give. The love itu memberikan, pemberian, tidak mengambil, dan tidak menuntut gitu. Jadi bagaikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, dimana ya ibu tuh nggak mengharapkan imbalan atau balasan apa-apa. Ya cinta seorang ibu dengan anaknya itu terhadap anaknya itu ya dia hanya give and give aja. Dia memberikan kasih sayang, dia memberikan apapun itu rela seorang ibu berikan karena ya itu merupakan the love gitu. Nah jadi the love itu merupakan pemberian tanpa pamrih. Dan the love itu juga tidak menuntut, sifatnya tidak menuntut. Lalu the love itu juga merupakan kecocokan jiwa. Jadi ketika kita kecocokan jiwa atau kita udah sering mendengar tentang soulmate gitu ya. Dan kembali lagi jika cinta itu hanya sebatas emosi ya,
itu berarti a love dan bukan the love. Jadi dia itu partikular dan masih ada dualitas di dalamnya. Jadi cinta itu masih sebatas emosi, di mental atau logika, dan ya cenderung akan menjurus ke selfish love, itu cinta yang egois. Jadi kita sering mensalahartikan yang kita kira cinta itu sebenarnya ego gitu. Jadi di sini muncullah paradox of love atau polarity of love gitu. Jadi jika kita mengekspresikan a love yang partikular tadi tanpa didasari oleh the love yang universal, tapi mungkin didasari oleh nafsu atau ego atau keinginan belaka, ya maka cinta itu akan bisa menjadi bom waktu yang seakan-akan bisa meledak menjadi rasa benci. Nah, itu bukanlah cinta, itu bukan the love yang pure. Sedangkan ya cinta itu adalah kehidupan. Cinta itu bukan sesuatu yang membuat jiwa kita mati atau bahkan membuat fisik kita mati gitu. Jadi cinta itu cinta yang universal itu sangat berbeda dengan cinta yang partikular tanpa didasari oleh the love. Jadi cinta yang partikular itu ya cintanya come and go, ya, datang dan pergi, kadang hilang, kadang datang, unstable gitu ya, dia moving karena masih berada di alam dualitas atau di alam fisik, dimana ya masih dinamis gitu, masih naik turun, masih bergerak, datang dan pergi. Jadi seperti contoh gampangnya nih ya, dalam konteks relationship gitu, dalam konteks hubungan, misalnya hubungan romantis, di mana partner kita itu berkata bahwa I don't love you anymore gitu, aku nggak cinta lagi sama kamu. Nah itu disitulah ya kita harus let go gitu, kita harus melepas karena kita harus membiarkan cinta itu hadir dengan sendirinya dan bukan cinta yang dipaksakan gitu, bukan cinta yang kita tuntut gitu, kita mohon-mohon atau mengemis cinta. Jika kita harus mengemis cinta, kita harus menuntut, ya itu bukan cinta. Jadi the love yang universal itu tidak direkayasa, tidak mengada-ngada, tapi ya the love yang universal itu ya pure, tidak pernah datang dan pergi. Cinta yang seringkali direkayasa atau mengada-ngada gitu, itu kan seringkali kita mendefinisikan cinta itu menjadi salah karena menjadi kurang tepat karena banyak media, televisi atau sosial media itu yang memportray konsep cinta itu seperti galau atau sedih atau menderita atau pengorbanan yang sakit gitu. Nah itu konsep cinta yang rekayasa gitu, cinta yang partikular yang bukan didasari oleh the love yang memang jelas-jelas tulus, pure, and ya dia unmoving. Jadi cinta yang selama ini mungkin sering kita lihat diportray oleh media sebagai kegalauan, kesedihan, kegamangan, penderitaan, itu bisa dibilang ya ego yang menyamar sebagai cinta dan bukan esensi cinta yang aslinya. Karena sejatinya ya cinta itu bukan didefinisikan, bukan dipikirkan gitu, tapi ya dialami, we experience the love itself gitu. Dan bahkan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa saking kita experience the love gitu ya, kita nggak sadar bahwa ya kita nggak perlu mendefinisikan cinta itu dengan kata-kata atau dengan konsep apapun, karena ya cinta itu pada dasarnya dirasakan dan dialami. Love yang particular tadi, a love yang buruknya itu didasari oleh ego, itu seringkali membuat kita terbatas dan seringkali mensabotase diri kita atau bahkan mengencourage kita untuk self-sabotage ourselves. Ego yang menyamar menjadi love ini seringkali membuat kita nggak bisa grow, membuat kita nggak bisa bertumbuh. Kita tuh di situ-situ aja dan kita tuh hanya bertahan di vibrasi yang rendah tadi gitu, karena ini cintanya tuh cinta yang rekayasa tadi. Inilah cinta yang nggak sehat, cinta yang nggak bisa membuat kita grow, bertumbuh, kembang menjadi orang yang lebih baik gitu. Jadi memang secara naluri dan fitrah manusia itu semuanya setiap insan itu memiliki cinta, the love.
Ya, tapi jika kita tidak mengerti dan mentransformasikan the universal love tadi, ya walaupun cinta itu bisa membuat seseorang menjadi wise gitu ya, menjadi bijaksana, menjadi bijak, menjadi seseorang yang progresif, yang terus ingin bertumbuh, tapi ada sisi lain, sisi buruknya, di mana cinta ini bisa membuat orang menjadi selfish jika base-nya itu bukan universal love. Kita malah ingin mensabotase pasangan kita ingin membatasi pasangan kita, sehingga pasangan kita itu nggak bisa bertumbuh, kita tidak membiarkan pasangan kita menjadi dirinya sendiri dan mengejar dreamnya. Nah, itulah cinta yang selfish, gitu. Cinta yang buruk, yang tidak sehat, itu seperti itu. Jadi ya memang cinta itu banyak definisinya. Konsep orang mengenai cinta, pandangan orang mengenai cinta itu memang bermacam-macam, beraneka ragam, dan gak bisa disamaratakan. Jadi semuanya itu sebenarnya tergantung penghayatan seseorang terhadap pengalaman. Tapi ya sebagai manusia yang memiliki akal sehat, ya kita bisa paham bahwa cinta yang sehat itu, the love yang universal itu, ya cinta yang bisa membuat kita bertumbuh, kita merasakan freedom, bebas gitu ya. Cinta yang liberate ourselves dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Karena jelas-jelas jika cinta itu malah mensabotase diri kita, membatasi diri kita, membuat kita berhenti untuk bertumbuh kembang, maka itu bukan cinta yang universal tadi.